Koko lanjutin lagi ke nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 10. Koko nggak tahu ini soal keberapa. Yang pasti di sini nomor 10. Nomor 10, soalnya bilang, a boy standing at the edge of a cliff of 20 meter above sea level. Jadi ada seorang anak laki-laki berdiri di ujung suatu cliff yang tingginya 20 meter di atas permukaan laut. Dia lempar batu straight up, vertikal ke atas berarti, dengan kecepatan mula-mula 25 meter per detik. Pertanyaannya, how long does it take to reach its highest point? Koko ilustrasiin dulu soal soal ke-10 itu. Jadi kalau kita ilustrasiin kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Soal nomor 10 ya. Misalnya kita punya suatu cliff. Katakanlah ini cliffnya. Kemudian ini permukaan laut. Tinggi dari cliff ini 20 meter. Jadi ini tingginya adalah 20 meter. Nah, batunya dilempar oleh anak laki-laki. Untuk soal seperti ini, kita selalu anggap anak laki-laki itu persis di atas sini. Jadi batunya itu dianggap di sini. Jadi nggak usah memperhitungkan tinggi si anak. Dia lempar dengan kecepatan mula-mula, koko anggap U, kecepatan mula-mulanya. Kecepatan mula-mula ini adalah 25 meter per detik. Lempar ke atas, pertanyaannya berapa lama batu ini sampai ke ketinggian maksimumnya. Sampai ke ketinggian maksimum artinya kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi kalau koko ilustrasiin dia akan naik sampai suatu position. Nah di posisi itu kecepatan batunya adalah 0. Yang A kita bisa hitung dengan formula, atau tulis dulu infonya, atau nggak usah deh ya, udah ada di gambar. Kita bisa hitung dengan menggunakan formula. Kita punya kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan gravitasi. Kita mau hitung time, how long does it take. Koko bisa pakai formula ini. V equals to U plus or minus GT. Kecepatan akhirnya 0. Kecepatan mula-mulanya 25. Udah pasti kita pakai yang negatif karena bergerak ke atas. Min 9,81 T. Dari sini kita bisa dapat time-nya. Kalau koko hitung sekilas time-nya adalah 25 dibagi 9,81, yaitu 2,55 detik. 2,55 second. Nah, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, how high does the ball rise above its release point? Berapa ketinggiannya? Jadi berikutnya yang kita mau cari adalah ketinggian si batu ini. Ketinggiannya itu ada di sini. Koko kasih simbol atau variabel D. Dari semua info yang ada, kita bisa cari ketinggian menggunakan salah satu dari 4 formula kinematics. Karena tahu time, kita mau cari jarak, koko pakai formula ini aja. V square equals to U square plus minus 2GD. Kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya 25. 0 sama dengan 25 kuadrat. Kita punya objek masih bergerak ke atas. Jadi tandanya adalah minus 2 kali 9,81 kali jarak. Kalau dihitung kita akan ketemu jaraknya berapa. 25 kuadrat dibagi 2 kali 9,81. Setelah koko hitung, koko dapatnya 31,9 meter. 31,9 meter. Nah, itulah jarak yang ditempuh oleh si batu kita atau objek kita. Pertanyaan berikutnya lagi, how long will it take
berapa lama waktu yang dibutuhkan for the stone to reach a point 25 meter above its release point. Kita sudah cari tadi sebelumnya, ketinggian maksimumnya adalah 31,9. Kita mau cari waktu yang dibutuhkan oleh si batu ketika dia nyampe 25 meter. Berarti kalau Koko ilustrasikan, batu kita nanti belum sampai ke ketinggian maksimumnya. Jadi anggap aja ada di sana. Berapa waktu yang dibutuhkan? Itu pertanyaan yang C. Kalau Koko tulis ulang variabel-variabel yang sudah ada, supaya kita gampang untuk menentukan formula apa yang dipakai, kita punya kecepatan mula-mula 25 meter per detik. Kita punya percepatan gravitasi 9,81 meter per second square. Kita punya jarak 25 meter. Dan kita mau cari waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dari informasi yang ada, kita bisa cari waktu dengan menggunakan formula D equals to UT plus or minus half GT squared. Distance-nya Koko tahu 25. Initial speed-nya kita juga tahu 25 kali T. Batunya bergerak ke atas atau objeknya bergerak ke atas. Maka kita pakai tanda yang minus. Setengah kali 9,81 kali T square. Dari sini kita dapat persamaan kuadrat. Jadi nanti at the end kita akan dapat 2 nilai T. Kalau Koko sederhanain, 0 sama dengan min setengah kali 9,81. Kita dapat 4,905 minus T square plus 25T minus 25. Nah, dari situ kita bisa dapat nilai T-nya. Koko kalkulatorin aja supaya nggak terlalu lama perhitungannya. Min 25. Kalau Koko hitung, Koko akan dapat dua nilai T. Yang pertama adalah 3,73. 3,73 detik. Yang kedua, itu kita dapat 1,37. Nah, kenapa bisa ada dua jawaban? Dua jawaban ini berlaku untuk dua kondisi batu. Yaitu pertama waktu dia naik, seperti yang Koko gambar. Yang kedua, waktu dia turun. Nanti batu ini akan turun lagi dan akan ada kondisi ketinggian dia sampai di posisi yang sama. Nah, yang kita ambil yang mana udah pasti yang waktunya lebih kecil. Karena soalnya bilang 25 meter above its release point. Di atas release point-nya. Jadi yang Koko ambil adalah 1,37. Sebenarnya yang 3,73 juga benar sih. 3,73 itu menggambarkan waktu dia turun. Atau kalau Koko baca soalnya, how long will it take for the stone to reach a point? Sepertinya dua-duanya masuk deh. Karena dia nggak bilang waktu kondisi batunya ke atas atau ke bawah. Jadi mungkin menurut Koko dua-duanya boleh diambil sebagai jawaban. Pertanyaan terakhir. Calculate the velocity of the stone when it hits water surface. Dari posisi paling atas, nanti batunya akan turun sampai ke bawah. Nah, waktu dia menyentuh permukaan air, berapa kecepatannya? Jadi sekarang lintasan yang Koko akan lihat adalah dari paling atas sekali sampai paling bawah sekali. Info apa aja yang kita punya? Info yang Koko punya itu antara lain kecepatan mula-mula, yaitu 0, karena posisi paling atas ya. Kemudian ketinggian. Ketinggiannya adalah 31,9 yang kita dapat dari soal yang B ini. Ditambah 20. Yaitu 51,9 meter. Kemudian kita juga punya acceleration of free fall. Dari ketiga besaran ini, kalau kita mau cari final
speed or final velocity, kita bisa gunakan formula V square equals to U square plus or minus 2GD. V-nya Koko mau cari, initial speed-nya 0, plus atau minus, lihat gerakan objek kita moving downwards, maka dia akan positif. Dikali distance-nya adalah 51.9. Ini V square ya. Nah, V-nya kita akan dapat 2 kali 9,81 kali 51,9 di square root. Jawabannya adalah 31,9 meter per detik. Nah, karena soalnya bilang velocity, maka akan lebih lengkap kalau kita tambahin direction. Kenapa harus tambah direction? Karena velocity itu adalah vector quantity. Jadi lebih lengkap kalau Koko jawab 31,9 meter per detik downwards. Nah, itu jawaban akhir kita. Koko lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini Koko kasih soal nomor 2. Soalnya bilang, a cricket ball is thrown at a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Nah, kita sudah masuk ke non-linear motion, atau ini tentang parabolic motion. Jadi kalau Koko ilustrasiin, kita punya suatu, katakanlah ini ground atau lantai, kemudian kita lempar bola. Jadi ada bola yang kita lempar ke sini, dari sini. Nah, bola ini dilempar dengan kecepatan mula-mula 30 meter per detik. Jadi kalau Koko gambar kurang lebih kayak gini. Kecepatan mula-mulanya Koko kasih simbol U. U-nya 30 meter per detik. Kemudian lintasan dari bola ini pasti parabolik karena dia membentuk sudut 30 derajat. Jadi kalau kita lanjutin gambarnya dia pasti parabola. Naik, terus dia bakal turun lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang pertama, hitunglah tinggi maksimum yang dicapai oleh bola ini. Berarti kita akan tinjau ketika bolanya berada di posisi paling atas. Katakanlah ini posisi paling atas. Nah, berapa ketinggian yang berhasil ditempuh oleh bola kita? Kita mau cari ini. Koko kasih nama dy, distance in y direction. Nah, karena kita mau cari dy, berarti kita harus lihat y komponen. Kita nggak bisa lihat x komponen, karena kita mau cari ketinggian pada arah vertikal. Karena kita mau lihat y komponen, fokus ke semua quantity dalam arah sumbu y. Misalnya, kecepatan mula-mulanya, Koko akan cari dulu uy-nya. Jadi kita resolve dia punya initial velocity. Nah, kalau kalian ingat atau kalau kalian lihat ulang penjelasan Koko yang lalu, uy kita bisa cari dengan cara u sin theta. Pakai trigonometri ya. Jadi Koko tulis keterangannya supaya lengkap. Uy itu adalah u sin theta. U-nya adalah 30 sin theta. Theta-nya 30 degree. Kalau kita hitung, kita dapat sin 30 itu setengah kali 30, 15 meter per detik. Kita punya initial speed untuk y direction. Kita juga punya final speed. Posisi kedua itu posisi di ketinggian maksimum. Saat ketinggian maksimum, kecepatan pada arah sumbu y-nya itu adalah 0. Karena setelah ketinggian itu bendanya akan jatuh ke bawah. Artinya dia udah mencapai titik paling tinggi, tidak ada lagi kecepatan. Jadi kita punya info Vy equals to 0. Selain itu kita punya gravity, acceleration of free fall yaitu 9,81 meter per second square downward. Karena kita melihat arah sumbu Y, maka ada peran dari acceleration of free fall. Nah, dari formula
yang kita sudah lihat sebelumnya dan quantity yang diketahui, Koko bisa cari ketinggian maksimum dengan menggunakan formula V square, otomatis Vy square, equals to Uy squared plus minus 2G dy. Karena kita lihat Y direction. Vy-nya 0, initial speed untuk Y-nya 15, jadi 15 square, plus atau minus lihat kondisi atau gerakan dari objek kita. Objek kita going up, maka dia punya acceleration pasti negatif atau menunjukkan kondisi deceleration atau diperlambat. Minus 2 kali 9,81 dikali dy. Kalau kalian hitung, kita bisa dapat dy-nya. 15 square divided by 2 times 9.81. Kok akan ketemu 11,5 meter. Nah, itulah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola kita, oleh benda kita. Kedua, the distance from the thrower to where the ball return to the same level. Jadi, kita mau cari jarak yang ditempuh ketika bolanya berada atau tiba di ketinggian yang sama. Di ketinggian yang sama berarti kalau mula-mula bolanya ada di sini, poin A, maka kita mau cari jarak ketika bolanya sampai ke poin B. Anggap ini poin B. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Jarak itu berarti kita mau mencari bagian ini. Koko kasih nama dx. Ini dx ya. Nah, karena kita mau cari dx, kita harus lihat horizontal komponen. Karena dx itu adalah arah sumbu x atau arah horizontal. Jadi untuk soal yang B, Koko tulis dulu info-info yang kita tahu. Koko tahu informasi ux. Ux itu di sini kalau digambar. Atau Vx. Ini Vx. Ini Uy tadi ya. Vx kita bisa cari dengan cara U cos theta. Jadi pada arah sumbu X dia cos, pada arah sumbu Y dia sin. Bagi yang masih bingung kenapa bisa seperti itu, kalian bisa lihat video penjelasan yang Koko udah jelasin sebelumnya. U-nya 30, cos 30 degree. Cos 30 itu setengah akar 3 kali 30, kita dapat 15 per 2 akar 3. Akar 3 meter per detik. Nah, inilah initial speed untuk X direction. Dan kalau kalian ingat, untuk X direction itu tidak ada acceleration. Jadi speednya selalu konstan sebesar 15 per 2 akar 3 meter per detik sepanjang lintasannya. Sehingga untuk mencari dx, kita bisa gunakan formula dx equals to vx times t. Jadi karena nggak ada acceleration, kita pakai formula yang paling basic, yaitu distance equal to speed times time. Nah, masalahnya time-nya kita belum tahu. Kita harus cari dulu waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk berpindah dari titik A ke titik B. Nah, untuk cari waktu yang dibutuhkan, Koko bisa cari dulu waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke posisi paling tinggi. Nanti kita tinggal kaliin 2. Karena ketika nggak ada air resistance, kita punya lintasan simetri. Jadi cukup cari waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke C, katakanlah posisi paling tinggi adalah C, kita kali 2 aja. Nanti kita dapat waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke B. Jadi sebagai tambahan, Koko pengen cari time sekarang. Dari A sampai C. From A to C. Waktunya berapa? Karena kita punya informasi dalam arah sumbu Y, jadi banyak sekali informasi dari dalam arah sumbu Y, Koko bisa cari waktu dengan menggunakan patokan atau acuan
y-axis. Ini info-info yang kita tahu on y direction. Kita bisa cari time dengan formula Vy equals to Uy plus or minus Gt. Vy-nya 0, Uy-nya 15, minus, karena dia going up, 9.81 times T. Dan T-nya kita dapat 15 dibagi 9,81. Koko ketemu waktunya adalah 1,53 detik. Nah, ini waktu dari A ke C. Ketika kita mau cari time dari A ke B, kita tinggal kaliin dua besaran tersebut. Jadi di sini di X-nya, Koko bisa dapat Vx 15/2√3 times 2 times 1.53. Inilah total distance-nya. 15/2 akar 3 kali 2 kali 1,53. Kalau dihitung Koko dapat 39,8 meter. Nah, jadi ingat-ingat ya, untuk sebagian besar soal parabolik atau projectile motion, selama dia nggak ada air resistance, maka lintasannya simetri. Kalian cukup analisa setengah lagi pasti bisa didapat. Pertanyaan ketiga, the time taken to return to the same level. Nah, time taken-nya kita udah cari tadi. Jadi tinggal dikaliin 2 aja. Atau kalau Koko tulis lebih lengkap, time dari A ke B, ini adalah 2 kali time dari A ke C. Jadi time dari A ke B kita bisa dapat 2 kali time dari A ke C itu 1,53. Atau kita dapat 3,06 detik. Nah, itu time-nya. Nah, ini contoh soal masih cukup sederhana untuk non-linear motion atau parabolik atau projectile motion. Koko lanjutin lagi. Kita lihat contoh-contoh lain atau variasi-variasi soal lainnya. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, cerita dari soalnya adalah sebuah batu dilempar horizontally. Dilempar secara horizontal at speed of 20 meter per second from the top of a cliff. Dari puncak sebuah bukit. Dan batu ini membutuhkan waktu 4 detik to hit the sea, untuk menumbuk atau mencapai sea. Pertanyaannya, what is the height of the cliff top above the sea? Jadi pertama dia tanya berapa ketinggian kita punya cliff. Yang kedua, and the distance from the base of the cliff to the point of impact. Dan jarak dari dasar bukit sampai ke titik batunya menumbuk atau mengenai permukaan laut. Kalau diilustrasiin, let's say ini ground atau permukaan laut, ini sea level. Kita punya cliff, katakanlah kayak gini. Nah, ini cliff. Kemudian batunya ada di sini. Kita lempar secara horizontal. Jadi batu ini dilempar secara horizontal. Kecepatannya, Koko kasih nama Vx. Kenapa Vx? Karena dia horizontal. Jadi arahnya sudah horizontal. Vx-nya ini adalah 24 meter per detik. Otomatis nanti dia akan bergeraknya kurang lebih seperti ini. Dia akan jatuh. Nah, mengenai permukaan atau dasar dari sea level. Pertanyaannya, berapa ketinggian? Koko kasih nama dy. Karena vertikal kita pakai simbol y. Kemudian dia tanya distance from the base. Ini base of the cliff and the point of impact.
Ini point of impact. Posisi batu atau bola kita berada di akhir cerita ini. Jadi pertanyaan berikutnya dia tanya dx. Nah, untuk cari dy dan dx kita perlu waktu. Kita perlu quantity time taken from A to B. Nah, kita nggak bisa analisa terlebih dahulu komponen horizontal atau komponen X. Karena untuk komponen horizontal, kita hanya punya informasi Vx, yaitu 24 meter per detik. Kita nggak bisa jalanin apapun. Koko nggak tahu time-nya, Koko nggak tahu distance-nya. Jadi otomatis nggak akan bisa berjalan. Karena untuk X atau horizontal direction, formula kita cuma satu. Dx equals to Vx times t. Vx times t. Jadi nggak mungkin bisa berjalan. Jadi mau nggak mau kita harus analisa dulu vertical komponennya. Jadi pertama-tama Koko akan lihat vertical komponen. Ada info apa aja dari arah vertikal? Yang pertama kita punya info initial velocity. Karena mula-mula batunya hanya dilempar pada arah horizontal, maka kecepatan pada arah vertikalnya itu pasti 0. Jadi di posisi mula-mula ini, initial speed untuk y-nya pasti 0. Tahu dari mana? Dari soal. Karena soalnya bilang objek kita dilempar secara horizontal. Jadi dia punya Vx doang. Nggak ada Uy. Jadi untuk vertical komponen, Uy-nya equal to 0. Selain Uy equals to 0, kita punya informasi time-nya ada ya soal ini. Dia perlu waktu 4 detik to hit the sea. Oh, oke. Jadi never mind yang Koko ngomong tadi, kita punya time. Jadi kita bisa langsung cari. Koko nggak kebaca ada time-nya. Jadi ada time udah dikasih nih. TAB itu adalah 4 detik. Oh, kita bisa langsung cari. Sorry. Yang pertama kita bisa langsung cari horizontalnya. Dx bisa langsung ketemu pakai formula yang Koko tadi udah hapus. Dx equals to Vx times t. Dx-nya kita bisa ketemu. Vx-nya 24, time-nya 4. 24 kali 4, kita dapat 96 meter. Nah, itulah dx-nya. Kemudian sekarang kita mau cari dy. Kalau Koko tulis formulanya, atau tulis besaran yang diketahui, Uy equals to 0, G equals to 9.81 meter per second square downward. Kita punya time 4 second. Kita mau cari dy, bisa pakai formula ini. Oh, jadi ini bisa langsung ketemu ya. Jadi ini nggak aneh-aneh. Dy equals to Uy t plus minus half Jt squared. Uy-nya 0, t-nya tahu, 0 kali 4, plus atau minus, lihat condition bendanya adalah gerak ke bawah, berarti dia accelerate, maka plus. Setengah kali 9,81 kali time-nya 4 kuadrat. Maka dy-nya kita ketemu. 0,5 9,81 kali 4 square yaitu 16. Koko ketemu 78,5 meter. Nah, ini soal nomor 3. Jadi, nah inilah ya, teliti-teliti baca soal. Jadi kalau nggak teliti pun ya Koko juga bisa salah. Maka dari itu Koko harapin kalau ada penjelasan Koko yang salah karena Koko nggak teliti, tolong diinfokan. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4. Nomor 4, soalnya kasih kita informasi, a ball is projected horizontally
from the top of the cliff on the surface of the earth with a speed of 40 meter per second. Jadi ceritanya sepertinya mirip seperti nomor 3. Kita punya suatu surface of the earth. Surface of the earth itu apa? Itu adalah ground. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah seperti itu. Permukaan bumi, yaitu adalah ground atau lantai. Kemudian ada cliff juga. Jadi di sini ada cliff. Ada sebuah bola. Bola ini dilemparkan secara horizontal dengan kecepatan 40 meter per detik. Jadi kalau Koko gambar dia kayak gini. Ini Vx-nya 40 meter per detik. Assuming that there is no air resistance, anggap aja tidak ada hambatan udara. Pertanyaannya, what will its speed be 3 seconds later? Berapa kecepatannya 3 detik kemudian? 3 detik kemudian objek kita ada di mana? Ya Koko belum tahu. Jadi kalau kita ilustrasikan, mungkin nanti lintasannya seperti ini. 3 detik kemudian objeknya di mana Koko nggak tahu. Anggap aja di sini. Let's say di sana. Yang kita mau cari adalah kecepatan di poin itu. Jadi ini time taken-nya 3 detik. Nah, untuk cari speed di position itu, kita harus cari dulu Vx, kecepatan pada arah sumbu X, dan Vy, kecepatan pada arah sumbu Y. Nanti baru kita resultankan. Sehingga nanti kita bisa dapat V, atau speed. Jadi yang ditanya itu ini. Nah, speed ini berapa sih? Seperti yang Koko bilang, kita harus cari dulu Vx dan Vy. Kita nggak bisa tinjau langsung V ya, langsung bagian yang diagonal itu nggak bisa. Karena untuk non-linear motion, kita harus bagi atau kita harus pecah gerakannya ke 2 arah. Jadi ini Vx, ini Vy. Setelah dapat Vx sama Vy, kita baru bisa cari V dengan cara meresultankan atau mencari resultannya. Nah, Koko akan cari Vx. Vx sebenarnya nggak usah dicari lagi, karena untuk arah horizontal tidak ada acceleration. Berarti Vx-nya pasti konstan. Anggap aja ini position A, ini position B. Kita ngomongin at B, Vx-nya itu tetap sama, yaitu 40. Karena tidak ada acceleration. Sekarang Koko pengen cari Vy. Info apa aja yang kita punya? Yang Koko punya pertama, initial speed untuk Y itu 0. Sama seperti tadi ya, bolanya dilempar pada arah horizontal, maka kecepatan pada arah vertikalnya pasti 0. Selain itu kita punya time. Time-nya 3 detik. Kita punya percepatan gravitasi 9,81 meter per second square downward. Nah, kita mau cari Vy. Bisa dicari pakai formula apa? Tentu saja harusnya kalian sudah mulai terbiasa. Vy equals to Uy plus or minus GT. Vy-nya kita bisa dapat. Uy-nya 0. Kita pakai plus karena dia bergerak ke bawah. G-nya 9.81. T-nya 3 detik. 9,81 kali 3. Koko akan dapat 29,43 meter per detik. Nah, ini Vy. Nah, kita belum selesai. Hati-hati. Yang ditanya bukan Vx or Vy, tapi yang ditanya V-nya berapa. Jadi kalau Koko gambar vektornya di sini. Ini Vx. Ini Vy.
Yang ditanya itu adalah V atau resultant dari kedua vektor ini. Cara cari resultan vektor gimana? Pindahin aja salah satu vektor ke ujung vektor yang lain. Misalnya Vy, Koko pindahin ke sana. Yang ini nggak usah dilihat lagi. Posisi awal sampai akhir itulah V atau resultant. Nah, itulah yang kita mau cari. Jadi V bisa dicari dengan menggunakan Pythagoras. V square equals to Vx square plus Vy square. Maka Koko akan ketemu V-nya berapa? Vx tadi 40, Vy itu adalah 29,43. Koko langsung aja ya, ketemu nanti final speed-nya berapa. 40 kuadrat tambah 29,43 kuadrat, terus di square root. Koko ketemu 49,7 meter per detik. Inilah final speed-nya. Kita nggak perlu cari angle untuk soal ini, karena soal ini hanya tanya informasi speed. Jadi kita nggak perlu cari angle-nya. Cukup speed-nya aja dan jawabannya adalah 49,7 meter per detik. Koko pindahin sedikit supaya lebih jelas. Nah, itulah dia. Inilah jawaban dari soal yang nomor 4. Koko lanjutin lagi ya ke nomor berikutnya. Di sini nomor 6. Setelah itu nomor 8, ya, 2 soal terakhir. Nomor 6, informasi dari soalnya adalah sebuah bola dilempar dengan kecepatan 25 meter per detik membentuk sudut 40 derajat above the horizontal directly towards a wall. Jadi kita lempar bola membentuk sudut 40 derajat, kecepatan mula-mulanya 25 meter per detik. Bola ini dilempar ke arah suatu tembok. Temboknya 22 meter from the release point of the ball. Ini jarak bola sama tembok. Pertanyaannya, how long is the ball in the air before it hits the wall? Sebelum dia menumbuk atau mengenai bolanya. Mengenai temboknya maksudnya. Jadi kalau Koko ilustrasiin, dan Koko terbiasa kerjain soal itu diilustrasiin ya, supaya nggak bingung. Jadi ilustrasiin aja, kira-kira aja. Misalnya itu wall-nya, kemudian ini misalnya temboknya. Itu ground maksudnya. Dan yang pertama itu ground, kemudian yang kedua ini temboknya. Nah, misalnya aja kayak gini, kemudian ini ada bola. Bola ini dilempar dengan kecepatan 25 meter per detik. Jadi kecepatan mula-mulanya yaitu 25 meter per detik. Bola ini juga dilempar dengan membentuk sudut. Ada sudut di sini. Katakanlah di sana ya, 40 derajat. Jarak antara bola dengan tembok itu adalah 22 meter. Ini yang kita sebut sebagai dx. 22 meter. Ini wall-nya. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bola sebelum dia mengenai tembok? Karena kita punya dx dan kita bisa cari ux atau vx, kita bisa dapat time-nya. Vx equals to u cos ya. X itu u cos theta. Maka Vx-nya Koko bisa ketemu. Initial speed-nya 25 cos theta. Theta-nya adalah 40 derajat. Maka Vx-nya Koko ketemu. 25 cos 40. 19,2 meter per detik.
Nah, dari informasi Vx dan dx, kita bisa cari time. Dx equals to Vx times time. Pada arah horizontal tidak ada acceleration. Dx-nya 22 equals to Vx 19.2 times time. Time-nya kita ketemu. 22 dibagi 19,2. Kalau dihitung Koko dapat 1,15 second. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Koko make sure, oke. Kemudian soal yang kedua, how far above the release point does the ball hit the wall? Berapa jauh above the release point? Above ya, berarti kita mau cari ketinggiannya. Jadi ketinggian bola menumbuk wall itu berapa sih? Jadi sekarang kita mau cari dy-nya. Koko nggak tahu nanti bolanya menumbuk wallnya di mana. Kita kira-kira aja. Misalnya nanti di sini. Nah, pertanyaannya ketinggian ini berapa sih? Dy-nya berapa? Ini pertanyaan yang B. Nah, kita bisa cari dy dengan menganalisa gerakan pada arah sumbu y. Nomor yang B. Koko punya Vy. Koko punya Uy maksudnya. Koko cari dulu ya. Uy equals to U sin theta. Kemudian kita tinggal hitung U-nya 25, sin theta-nya 40. Dengan demikian Uy-nya kita ketemu. 25 sin 40. Koko dapat 16,1 meter per detik. Ini initial speed untuk y direction-nya. Kalau digambar ada di sini. Ini Uy. Ux itu tadi di sini ya. Ini Ux atau Vx. Selain ada Uy, kita juga punya G, gravity. Gravity-nya adalah 9,81 meter per detik. Downward. Arahnya ke bawah. Selain itu kita punya time. Kita punya waktu. Waktunya adalah, tadi udah dicari di pertanyaan sebelumnya. 1,15 detik. Itu time-nya. Sekarang kita mau cari ketinggiannya berapa. Nah, untuk cari ketinggian, Koko bisa pakai formula dy equals to Uy plus or minus Uyt plus or minus half gt squared. Tinggal disubstitusi aja ke formula ini. Uy-nya kita ada 16,1, time-nya 1,15, plus atau minus tentu saja kita ambil yang minus karena arah geraknya ke atas. Minus setengah 9,81 t squared. Oh, t-nya ada ya. Ini kok salah terus ya dari tadi. T squared, t-nya 1,15 kuadrat. Setelah dihitung-hitung kita akan dapat dy. 16,1 kali 1,15 dikurang 0,5 kali 9,81 dikali lagi dengan 1,15 kuadrat. Koko dapat 12,0 meter. Nah, inilah pertanyaan yang kedua. Jadi ketinggiannya, how far above, berapa jauh di atas release point, itu menyatakan ketinggian. The ball hits the wall. 12 meter per detik.
Pertanyaan berikutnya, what are the horizontal and vertical component of its velocity as it hits the wall? Kita mau cari Vx dan Vy ketika bolanya menyentuh tembok atau di posisi kedua. Posisi pertama A, posisi kedua Koko anggap B. Vx kita bisa langsung ketemu. Vx itu selalu konstan sepanjang lintasannya. Jadi nggak usah repot-repot cari Vx-nya. Vx-nya pasti sama dengan yang tadi di atas, 19,2 meter per detik. Sedangkan Vy-nya kita harus cari terlebih dahulu. Untuk cari Vy, kita bisa gunakan formula. Infonya ada banyak ya. Ini info-info kita. Untuk cari Vy, Koko pakai yang ini aja. Vy equals to Uy plus minus GT. Uy-nya itu adalah 16,1 plus atau minus karena geraknya ke atas, pasti minus 9,81 kali time-nya 1,15. Dari sini kita dapat Vy 16,1 dikurang 9,81 kali 1,15. Hasilnya adalah 4,82 meter per detik. Itulah Vx sama Vy-nya. Horizontal and vertical components of its velocity. Pertanyaan yang D. Has it passed the highest point on its trajectory when it hits? Nah, ini yang Koko belum gambar dari tadi. Jadi, apakah bolanya sudah melewati ketinggian maksimum atau belum? Jadi, lintasannya itu seperti ini. Kalau dilanjutin dia baru turun. Atau seperti ini. Jadi lewat ketinggian maksimum atau belum ketika dia menumbuk tembok. Untuk mengetahui dia lewat ketinggian maksimum atau belum, kita harus cari waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai highest point-nya. Kemudian bandingkan waktu itu dengan 1,15 yang kita sudah dapat sebelumnya. Kalau waktu yang kita dapat sudah lebih dari 1,15, berarti dia belum mencapai ketinggian maksimum ketika menumbuk tembok. Tapi kalau time yang kita dapat ternyata less than 1,15, berarti ketinggian maksimumnya sudah tercapai. Artinya dia menumbuk setelah melewati ketinggian maksimum itu. Jadi sekarang fokus Koko adalah Koko mau cari time untuk sampai highest point. Koko kerjain di sini aja. Kita mau cari ini ya, time to reach highest point. Itu berapa? Info apa aja yang tersedia, Koko tulis ulang supaya lebih jelas. Kita punya Uy. Tadi Uy-nya ada di sini. 16,1 meter per detik. Kita punya Vy. Vy ini udah pasti di highest point ya, at the highest point. And at the highest point, the velocity in y direction itu 0. Kita punya G, 9.81 meter per second square. Kita mau cari time. Dari semua informasi kita bisa cari time dengan formula Vy equals to Uy plus minus GT. Vy-nya 0, Uy-nya 16.1 minus, karena geraknya masih ke atas, berarti dia decelerates, 9.81 times T. And then T-nya kita bisa ketemu. 16.1 divided by
9.81. Kita dapat 1.64 second. Nah, karena kita dapat 1.64 second, which is lebih gede daripada time yang tadi kita sudah hitung, kalau dibandingkan dengan ini, nah kita sudah bisa tarik kesimpulan. Artinya highest point akan dicapai setelah bolanya menumbuk tembok. In case bolanya bisa menembus tembok, nanti disinilah highest point-nya. Jadi setelah di belakang sini. Nah, inilah highest point-nya. Jadi setelah menumbuk tembok. Karena highest point-nya membutuhkan waktu lebih lama daripada ketika dia menempuh jarak 22 meter. Jadi kesimpulan kita adalah the trajectory of the ball has not passed the highest point. Atau sederhananya, Koko tulis singkat aja ya. Has not passed the highest point. Nah, itu jawaban kita. Ini soal nggak tahu keberapa lagi. Koko udah nggak ikutin lagi. Ini soal kesekian pokoknya. Nah, kita lanjut aja ke satu soal terakhir. Satu soal terakhir, soalnya mirip seperti soal nomor 7. Intinya ada suatu lintasan bola, kemudian di depannya ada suatu wall. Tapi mungkin pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau Koko baca dulu soal nomor 8, gambarnya sudah tersedia di sana, jadi Koko nggak gambar lagi. Sebuah bola dilempar pada titik P yang berada di atas tanah at a ground level, seperti pada gambar. Kecepatan mula-mula dari bola itu 12,4 meter per detik. Itu ada di sini. 12,4 meter per detik. Ini initial speed-nya. Kemudian membentuk sudut 36 derajat. Seperti kalian bisa lihat di sana. Ini initial speed ya. The ball just passes over a wall of height h. Bolanya itu melewati dinding yang ketinggiannya h. Jadi persis banget bolanya itu melewati dinding yang ketinggiannya h. The ball reach the wall at 0.17 second after it has been thrown. Jadi untuk sampai ke atas dinding, katakanlah ini poin Q, waktu yang dibutuhkan dari P ke Q itu adalah 0,17 detik. Asumsikan nggak ada hambatan udara. Pertanyaan yang A, hitunglah horizontal distance of the point P from the wall. Kita mau cari dx. Dx-nya berapa? Pertanyaan yang B, kita mau cari h-nya berapa? Nomor 8. Dari info yang Koko punya, ini time-nya udah ada ya. Time-nya udah tersedia, berarti ini bukan soal yang rumit. Semua infonya sudah tersedia di soal ini. Walaupun kelihatannya ribet, ada gambarnya, tapi kalau kita baca soalnya perlahan-lahan, ini bukan soal yang aneh. Koko akan cari dulu Vx. Vx itu adalah U cos theta. Maka Vx-nya kita bisa ketemu. Initial speed-nya 12,4. Cos theta 36 degree. Dan Vx-nya kita ketemu. 12,4 cos 36. Koko dapat 10,0 second. Vx-nya udah ketemu, time-nya udah ada, kita bisa cari dx. Dx equals to Vx times t. Bisa langsung ketemu. Vx-nya 10.0 times t-nya 0.17. Maka dx-nya Koko dapat. Hasil yang tadi dikali 0,17. Koko dapat 1,71 meter per detik. Itulah dx-nya. Kemudian yang kedua, kita mau cari height-nya. Ketinggiannya berapa? Atau h-nya berapa? Untuk cari h, ini yang A ya.
Kemudian yang B, untuk cari ketinggian kita harus fokus ke vertical component. Jadi cari dulu UY. UY equals to U sin theta. Maka UY adalah U 12.4 sin 36. So UY is equals to 12.4 sin 36, 7.29 second. And then kita udah tahu juga gravity, acceleration of free fall is 9.81 meter per second square. Kita juga udah tahu time. Time taken from P to Q is 0.17 second. Kita bisa gunakan formula dx. Dx itu adalah h ya, nanti adalah h. Dari info yang ada, kok bisa pakai dx equals to uyt plus or minus half gt squared. Dx-nya inilah yang dia kasih simbol h equals to uy 7.29 times t plus or minus, jawabannya adalah minus karena dia upward, 9.81 times t, 0.17 square. Nah, dari sini kita dapat ketinggiannya. Ketinggian bola kita adalah 7,29 kali 0,17 dikurang 0,5 kali 9,81 times 0.17 square. Koko dapat 1.10 meter. Inilah ketinggian dari bola ketika mencapai point Q. Ini Koko salah unit ya. Di X ini unitnya meter, bukan meter per second. Jadi 1.71 itu X-nya, Y-nya 1.10 meter. Nah, penjelasan contoh-contoh soal Koko berakhir di soal ini, soal nomor 8 yang Koko nggak tahu udah berapa soal yang kita udah bahas. Seperti sebelumnya, Koko saranin kalian latihan-latihan soal yang lain. Jadi jangan berhenti sampai di sini, terutama kalau kalian masih bingung. Bagi yang udah cukup jelas, kalian bisa lanjutin ke materi pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang dynamics. Tapi bagi yang belum terlalu jelas, latihan lagi beberapa soal, supaya kalian makin menguasai topik kinematics ini. Oke, penjelasan Koko selesai sampai di sini. Thank you yang udah nonton video Koko. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe channel Koko kalau kalian ngerasa apa yang Koko jelasin di sini bermanfaat buat kalian. Karena selain topik measurement dan kinematics, Koko akan rutin membuat penjelasan-penjelasan untuk topik fisika lainnya. Jadi jangan lupa di-subscribe supaya kalian bisa ikutin terus pembelajaran yang Koko akan bikin. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.